DSM ya. Ya. Ya, barangkali Bapak Ibu ada yang mengikuti berita-berita saat ini memang kita lagi kurang fit ya SBM. Dalam hal ini terjadi beberapa mungkin kurang kecocokan gitu ya antara SBM dengan ITB-nya sendiri. Tapi semoga mohon doanya bisa mendapatkan solusi yang terbaik, yang win-win gitu ya. Dan kemudian saat awal tahun ini juga saya dilantik, dikukuhkan di workshop juga waktu itu di yang pertama sebagai Ketua Perhimpunan Alumni Jerman untuk daerah Jawa Barat dan sekaligus koordinator wilayah Jawa. Ini sekedar perkenalan singkat, background saya terakhir kayak alumni Jerman karena saya PhD dari kota Jena di sana ya. Ini sekarang lagi kelihatannya di Eropa sana lagi ribut juga tadi Rusia dengan Ukraina, semoga kita doakan segera selesai ya. Master saya memang di SBM ITB, Sains Manajemen, dan S1 saya dari Teknik Industri ITB. Ya, saya sekarang dosen dan profesional konsultan, researcher gitu ya. Ini kontak saya di nomor HP 0812-2187847 atau di sosial media barangkali bisa juga follow atau nanti saya follow back. Fajar Hendarman Her ya. Terakhir saya ngambil terkait dengan ini untuk meningkatkan knowledge dan skill saya di 2020 di Cambridge secara online. Saya ngambil kurs ini kurang lebih 10 minggu ya. 10 minggu, 2 bulan setengah terkait business analytic decision making using data. Memang saya memiliki ketertarikan sejak 2018 meneliti industri 4.0 ya. Salah satunya diantaranya adalah ya big data, di mana ini penggunaan cloud computing ini sangat penting, artificial intelligence dan seterusnya. Kebetulan industri 4.0 juga diperkenalkan oleh pemerintah Jerman tahun 2011 dan kemudian di World Economic Forum 2015 dikenalkan oleh Klaus Schwab gitu ya. Ini melengkapi atau perjalanannya mulai dari industri 1.0, mesin uap, 2.0, ditemukannya listrik gitu ya. Kemudian 0.0 komputer, era komputerisasi, dan tapi di sini juga sudah mulai misalnya data mining. Nah, sekarang di era 4.0 physical cyber physical model ini lebih canggih lagi dan lebih cepat lagi serta lebih banyak datanya lagi. Kita lihat ini outline-nya, power of big data. Big data dikaitkan dengan decision making, big data intelligence, big data dalam hal riset dan manajemen secara umum gitu ya. Jadi memang nanti saya sampaikan untuk sesi kali ini secara umum terkait big data. Nanti Mas Bagus saya kira bisa secara spesifik use case-nya dikaitkan dengan topik tertentu dan Bapak Ibu yang melanjutkan ke hari kedua bisa berlatih langsung menggunakan software yang kelihatannya akan punya lisensi ya 1 bulan. Dan saya kaitkan dengan karena industri 4.0 maka kita semua akan menjadi talent 4.0 yang saya kira tahun 2 tahun terakhir kita akan hidup berdampingan selain dengan COVID dengan teknologi. Kita sebut bionic organization. Ini dalam rangka juga kita mengisi future of work ya. Maka di sini dibutuhkan digital mindset, sistem-sistem organisasi baru dan sistem hybrid ya. Baik, saya mulai dengan the power of big data. Ini biasanya kita memiliki istilah 4Vs big data. Mereka dikaitkan dengan data yang cukup besar dari segi volume. Kita tidak cukup lagi dulu barangkali yang zamannya masih floppy disk ya, disket kilobytean ya. Sekarang terus main di USB gigabytean ya. Sekarang ada terabyte. Seterusnya nanti kita lihat dikali lagi 1000, dikali lagi 1000, gede banget gitu ya byte-nya. Velocity cepat sekali, apalagi sekarang udah 5G. Veracity sekarang ya kita nggak bisa lagi berbohong karena online segala macam. Kita bilang oh ini nggak ada aktivitas perusahaan kita, ternyata keluar masuk dari segi heat map-nya. Truk keluar masuk, nah itu berarti supply ada gitu ya, supply. Variety dari datanya nggak cuma teks ya, nggak cuma angka ya, yang ini
video, gambar, suara, semuanya ini variasinya sangat besar. Dan kenapa penting dan powerful? Karena big data merupakan new oil, ya, oil yang baru untuk kemudian data bisa kita olah menjadi informasi, informasi kita olah menjadi knowledge, pengetahuan, knowledge kita olah menjadi dengan wisdom untuk bisa mengambil decision making, dan kita akhirnya bisa melakukan inovasi. Saya kira ini ujungnya. Inovasi ujung kemudian meningkatkan produktivitas karena kita bisa dapat customer baru, sales baru, pada akhirnya market share kita meningkat. Saya kira itu filosofinya. Pada akhirnya data ini dikelola dengan secara individu, dengan knowledge yang dikelola oleh perusahaan melalui knowledge management. Nah, ini akan kita optimalkan terus gitu ya. Ini tadi yang gigabyte 10 pangkat 9 dari byte-nya, ya, ordernya berangkat apa ini, miliar kali ini 12 triliunan ya, tera kali lagi sekarang udah petabyte. Yang dari sini mulai dari floppy disk ini, USB ada di situ, hard disk, kemudian ada future-nya sangat besar sekali ini. Tadi saya singgung Forvis ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa volume ini sangat besar, velocity-nya kita karena ada kecepatan internet yang semakin cepat dan veracity yang kita ini tidak bisa berbohong lagi bahwa ini semakin reliable lagi. Ya. Contoh sebagai contoh gitu ya, pada tahun 2020 akhir tahun lalu sudah di-create 43 triliun ini pangkat 9 ya, gigabyte data, berarti pangkat 9 kali 10 lagi kan, 12 pangkatnya. Dan ini 6 miliar orang mempunyai cellphone. Sangat tinggi sekali ininya. Variety-nya video ya, dari YouTube, aksesnya Nitex, shares di Facebook dari dulu, dan ke depan ini akan digunakan dengan artificial intelligence, dengan saya kira teknologi industri 4.0 itu adalah augmented reality, virtual reality, kita olah, kita berinteraksi dalam metaverse. Ini yang saya kira saya juga sekarang sedang meriset ini, metaverse. Tapi di Indonesia ini tidak lama lagi, di forum G20 sekarang sudah mulai dikenalkan ya. Nah, ini juga tantangan, kompetensi apa yang perlu kita siapkan, job-job apa yang ini jadi tantangan. Belum selesai people analytics menggunakan data, data analytics ya, sekarang sudah harus lagi segera menguasai metaverse dan seterusnya. Dalam bisnis, dalam manajemen misalnya. Ini saya kira kecepatannya Tesla barangkali bisa cepat karena memiliki 8 kamera dan ada radar dan ada sensor-sensor depan belakang, banyak banget gitu ya. Semakin pintar gitu, sampai mungkin pusing dan mungkin nggak perlu pusing karena sudah sangat pintar. Kalau nanti suatu saat ini artificial intelligence berjalan, aku kan itu yang webinar itu. Data diolah, kemudian kita tinggal tenang aja, gitu ya, mengendarai atau menggunakan kendaraan ini ya. Nah, ini veracity-nya tadi ini based on actual behavior. Jadi kalau tadi saya cerita ada suatu tempat penyimpanan, gudang, kita bilang kita lagi sepi, kita bilang kita nggak ada penumpang segala macam, nggak taunya kita bisa cek di big data ternyata heat map-nya besar. Kita bilang nggak ada transaksi di daerah tertentu ya, location tertentu, geografi tertentu, barangkali nanti Mas Bagus ternyata dicek heat map-nya, big data-nya ini besar sekali, ada transaksi, ada activity. Big data ya tadi saya bilang diantaranya digunakan untuk yang pasti adalah untuk decision making, karena sampai sekarang kita menggunakan feeling, kita menggunakan yang kadang terlalu banyak bias juga gitu dalam hal menggunakan data. Bias-bias ini
dengan menggunakan teknologi sekarang kita kurangi ya bias terlalu overconfidence terkait tertentu gitu ya, terkait hal-hal tertentu. Nah, ini kita akan kurangi. Pada akhirnya bisnis analytics ini kita gunakan untuk bisa menganalisis kondisi, maka ini basicnya adalah ilmu statistik. Kalau kita bicara deskriptif statistik, ini kita bicara mean, X-bar gitu ya, median, modus, nilai angka yang terkecil, kemudian standar deviasi, ya, kemudian kita lihat kurvanya, distribusi normal, condong ke kiri, condong ke kanan, frekuensi yang terjadi. Ini basic dari big data decision making. Ini harus kita kuasai deskriptif analitik. Ini dari segi riset memang bagian dari riset kuantitatif, ya. Kita sekarang tahu berapa jumlah likes, page views, real time. Kita bisa connect, cek ke Facebook, segala macam gitu ya. Kemudian kita diagnostik dan kita bisa prediktif. Kita coba prediktifkan. Ini ilmu regresi linear kita kira ya. Y sama dengan sekian X gitu ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini kita prediktif. Baru yang tingkatnya lebih tinggi kita bisa menyarankan dengan eksperimentasi, dengan menggunakan ini, menyarankan untuk melakukan sesuatu. Ya, Halodoc barangkali sekarang beberapa artificial intelligence kalau datanya bisa diambil dari orang, meskipun mungkin nanti ada terkendala dengan ethics, ini tantangan kita. Orang lebih canggih, dokter lebih canggih, bahkan lebih canggih dari dokter biasa. Kita bisa buat artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan menyarankan sesuatu. Obat, preskrip itu kan obat ya, ini apa, resep. Sebagai contoh juga misalnya dikaitkan dengan ketika kita mempunyai problem, bagaimana apakah kita harus misalnya sebagai contoh menentukan bagaimana apakah kita bisa membayar hutang loan tertentu ketika punya ekstra uang ya, rupiah, IDR, USD atau turun uang. Kalau kita pindah, kalau dengan moda transportasi tertentu, dengan leasing tertentu, kita bagaimana kalau kita punya pinjaman rumah dan segala macam. Nah, ini kita bisa praktekkan untuk pengambilan baik secara pribadi, organisasi maupun ya perusahaan secara makro mikroekonomi juga gitu. Sebagai contoh, kita juga akhirnya perlu punya asat dalam big data. Ya barangkali praktek sederhana, akun yang kita follow di Instagram, di IG kita, ini menentukan strategi kita, akun siapa yang kita follow. Apa ya, tentu barangkali berita-berita, kalau dapat berita tertentu dari SCTV atau apa, Sindo atau apapun, kita coba follow, oh ternyata ini berita ini trennya ini mengerucut bahwa sentimennya ke arah tertentu, beritanya ke arah tertentu, kita udah punya, bisa dengan menggunakan ini, karena di otak kita jauh lebih canggih seharusnya dibanding artifisial, kita punya strategi secara individu untuk melakukan sesuatu dengan data akun sosial media yang kita follow gitu ya. Jadi nggak cuma kita eksis, barangkali Bapak Ibu follow sosial media itu mungkin harus punya strategi dengan menambah knowledge, menambah informasi yang benar supaya terhindar dari hoax. Kita harus punya strategi secara individu. Contoh di Gojek ini kita temukan big data itu digunakan untuk nebak, katanya ya, ngatur, ngajar. Nebak itu menebak lokasi penjemputan, menebak pilihan makanan selera pelanggan. Nah, saya kira ini nanti yang Map ID akan bantu dengan lokasi, dengan data-data lokasi, kemudian merekomendasikan tertentu bagi pelanggan. Mengatur preferensi pengemudi dalam memilih lokasi yang dilalui, kemana rutenya, ngajar, memanfaatkannya, ini meningkatkan knowledge nih, big data sebagai rujukan para ahli untuk mengoreksi kekeluaran analisis dalam decision making pada akhirnya. Gojek bisa bekerja sama dengan bank atau fintech menentukan seorang menerima kredit atau tidak dilihat dari customer behavior. Menggunakan nanti kita lihat
API tertentu, ya, application programming interface. Bank sentral di Indonesia barangkali bisa membuat kebijakan-kebijakan dan ini bisa untuk pada akhirnya sesuai dengan fungsinya gitu ya. Data yang akan dibagikan adalah data agregat, tapi ya tentunya jangan sampai individu karena ini di Indonesia memang kurang masih jadi tantangan. Kalau untuk dalam hal etikanya ya, kalau di Eropa barangkali sudah ada GDPR. GDPR ada data-data yang ya mungkin perusahaan bisa menawarkan ke apakah boleh ini saya beli data Anda ya boleh mau nggak gitu kan. Itu kriteria etik. Dalam hal human capital management kita bisa merekrut orang dengan background tertentu untuk menggunakan LinkedIn segala macam. Saya kira ini larinya ke people analytics ya. Saya juga di sana bicara di sana. Nah tentu ini kita harus bisa kerjasama dengan orang-orang seperti Mas Bagus ini hard skill-nya cukup tinggi untuk bisa meningkatkan kemampuan sehingga kita bisa mengaplikasikan big data. Ya kita barangkali orang manajemen bisnis atau Bapak Ibu yang orang science murni, orang ini perlu bekerjasama dengan orang-orang tim IT yang ahli data scientist segala macam dan ahli data engineering dan seterusnya. Saya kira di perusahaan-perusahaan sangat banyak digunakan big data itu di Gojek tadi, di Telkom, video on demand, di Deloitte untuk bisa lebih mudah lagi menyarankan sejumlah opsi bisnis kepada klien ya ini karena konsultan begitu ini. Kita kemudian masuk ke big data intelligence using big data analytics. Business analytics ini pada akhirnya analytics itu tadi karena kita menggunakan analisis menggunakan statistik untuk keperluan bisnis, manajemen, pengambilan keputusan yang kalau bisnis biasanya ini ujung-ujungnya pengen profit gitu kan. Kita tentu di riset-riset, kalau kalangan mahasiswa sekarang, Bapak Ibu profesional, dosen, ini ada pentingnya. Saya pun terus belajar dulu PhD barangkali kenal dengan software R. Nah R, Python, sekarang software-software ini penting. Sebelum lalu ke sana, barangkali Bapak Ibu ada baikkan saya sarankan untuk menguasai statistik terlebih dahulu gitu ya, statistik. Dalam penggunaan software-software sederhana, SPSS, R ini ada sedikit pemrograman. Dulu saya juga menggunakan kira-kira Stata. Stata ini lisensinya cukup mahal ini. Universitas-universitas di luar negeri biasanya menggunakan Stata. Saya sendiri disertasi olahnya pakai Stata. Meski datanya sebenarnya ya bisa dibilang relatif tidak big data sekarang ya. Ini saya kira ini semua untuk tujuan-tujuan kita bisa gunakan big data. Pada akhirnya juga entrepreneur, manajemen, manager, leader gitu bisa menggunakan big data. Mereka percaya bahwa ini akan mendukung kinerja dan akhirnya sukses perusahaannya, kinerja performanya meningkat, performance manajemen akan didukung dengan baik kalau datanya kita bisa dapatkan di secara tersebar ya memang big data ini tidak terstruktur. Ini challenge-nya membersihkan. Sama halnya kalau kita punya data yang pertanyaan tidak terstruktur ya secara kualitatif kita harus bersihkan. Nah, ini juga PR juga untuk membersihkan big data ini juga data-data ininya ya, data cleaning-nya cukup PR lah menjadi pekerjaan rumah. Ya tadi untuk deskriptif itu untuk menjawab what happen, prediktif itu what will happen, and preskriptif what should I do, how can we make it happen pada akhirnya, gitu ya. Ini pada akhirnya kompetensi-kompetensi yang perlu kita miliki, statistical analytics, probabilities model, machine learning, mathematical programming, simulation, logic-based model. Saya kira ini sepertinya menakutkan, tapi paling nggak basic-basic kita harus ketahui untuk mengetahui bagaimana kita untuk bisa pada akhirnya menggunakan data ini. Sebetulnya pada akhirnya nanti kita dibantu oleh software kira-kira, tapi kita ingin apa dulu nih keputusannya barangkali gitu ya. Karena pada akhirnya kita juga akan bermain dengan eksperimen-eksperimen dan sebagainya. Ini sebagai contoh TikTok pada akhirnya menggunakan usernya suka ini nih gitu ya.
dengan machine learning yang bekerja, oke, kalau gitu provide-nya apa, konten yang harus disediakan. Tiba-tiba muncul di kita TikTok ini semua, atau selain TikTok barangkali iklan, kok tiba-tiba saya sekarang nyari rumah di googling gitu ya, nyari mobil, nyari rumah atau apa, tiba-tiba di sosial media kita, di Instagram kita ya muncul iklan semua rumah gitu ya, nawarin rumah, properti, atau kita lagi kursus bahasa Jerman, tiba-tiba di Instagram kita akan muncul gitu ya. Di TikTok juga kita akan barangkali akan ditawarin gitu ya konten-konten yang ada kaitannya dengan itu. Ini saya kira dikaitkan dengan business research, ada kaitannya dengan bagaimana kita mengambil data dan menganalisisnya. Data mining ini sudah tadi saya bilang udah di era 3.0 sudah ada. Kemudian sekarang 4.0 datanya sangat besar, kita harus ngambil data dan ini datanya sangat scatter, sangat tidak terstruktur gitu ya. Ini PR sangat besar bagaimana menstrukturkan data yang ada di luar sana. Pada akhirnya juga data mining ini membutuhkan cloud computing. Saya kira cloud computing, perusahaan-perusahaan besar sudah masuk ke Indonesia. Amazon main di sana, masuk ke Indonesia juga dengan Amazon Web Service, ini jualan cloud computing juga, kira-kira begitu. Knowledge cloud computing ini perlu, ini saya ukur juga di beberapa industri, perusahaan, memang selalu yang ini tuh kurang di knowledge, di industri 4.0, dan kurang di hard skill. Berapa institusi, berapa industri, ketika ditanya apa itu cloud computing, biasa gak kita menggunakan ini, ketika apa itu artificial intelligence, big data, dan seterusnya, secara knowledge. Nah, makanya di workshop ini, pertama-tama yang sebelum kita ke teknis, kita tingkatkan knowledge dan hard skill. Jadi ini riset-riset saya juga nih, workshop ini kita desain untuk bisa meningkatkan knowledge dan hard skill-nya nih. Mas Bagus nih, tugasnya untuk meningkatkan hard skill. Kita berdua meningkatkan knowledge gitu ya. Saya dan Mas Bagus untuk meningkatkan knowledge dikaitkan dengan big data dan industri 4.0. Jadi big data ini kita bisa ambil menggunakan interface dia perantara lah ini. Aplikasi program. Kalau kita ingin akses data di Twitter, kalau kita pengen punya akses data LinkedIn, Facebook, jadi perlu ada semacam perantara yang kita sebut API. Ada data-data yang secara mudah bisa diambil ya dari Twitter, terutama secara teks gitu ya, dengan API tertentu kita bisa ngambil datanya. Selain istilah-istilah tadi, mereka bagaimana cara artificial bekerja segala macam, pada akhirnya mengubah sesuatu kata menjadi voice dan seterusnya. Kita memiliki teknologi speech recognition, chatbot, photo search, chat translator. Ini saya kira ini semuanya menggunakan neural networks, bermain dengan big data dan bermain dengan artificial intelligence, machine learning dan seterusnya. Ini juga cuma pengambilannya menggunakan neural network analytics gitu ya. Speech analytics saya bilangnya dari inputnya asalnya halo, atau cuma bicara ya, outputnya bisa teks hello gitu ya gitu. Banyak contohnya gitu ya dengan artificial intelligence, dan ini menggunakan natural language processing, menggunakan deep learning. Kita tahu bahwa orang ini namanya Carrie. Kita menggunakan Google Google ya foto itu, kita tahu bahwa tulisan ini, terus kemudian bisa langsung search ini adalah lokasinya di mana apa gitu ya. Ini menggunakan analytics juga, dan ada toolsnya Google Analytics. Kita bisa tahu analytics-nya harian ya, apa yang terjadi di statistik di kota-kota besar, apa yang terjadi terkait dengan sales tertentu sebagai contoh. Dan saya masuk ke talent 4.0 bahwa ini semuanya kita dalam rangka menguatkan talent 4.0, talent atau human capital, yang dimana harus memiliki digital mindset sebagai utama, sebagai mindset, sebagai jauh yang terdalam di sana kita memiliki mindset keinginan
di mana kompetensi yang terdiri dari knowledge, skill, dan attitude, skill terdiri hard skill dan soft skills, ini perlu kita perkuat, apalagi dalam era yang terakhir-terakhir ini kita dalam era organisasi yang bionic, dalam menyambut future of work. Ini penting, saya kira. Di mana digital mindset tadi saya sebutkan ini ya, mulai dari knowledge, kemudian hard skill, soft skill, saya kira ini PR, makanya hard skill yang harus muncul di sini dalam rangka kalau PR di IT, tools, soft skill, culture, kelihatannya beberapa industri, beberapa orang sudah menguasai ini. Ini harus didukung oleh, kalau Bapak Ibu berada, orang yang memiliki digital leadership yang kuat. Nah ini poinnya big data analytics, kemudian meskipun bagian dari hard kompetensi tadi ini adalah fokus utama dari industri 4.0 saya kira. Pada akhirnya kita harus memiliki individual innovativeness, dengan menggunakan data-data ini kita akan memunculkan inovasi-inovasi baik di tempat kerja, baik sebagai researcher, baik sebagai mahasiswa gitu ya. Inovasi itu kan macam-macam. Mulai dari yang sederhana kita munculkan ide sampai menjadi barang baru, produk baru, gagasan service baru, atau gaya manajemen baru, cara marketing yang baru yang kita sebut itu non-technical innovativeness. Nah, bionic organization tadi. Jadi human capabilities tadi, kompetensi, knowledge, skill, attitude, kita harus kaitkan dengan 4.0, dan teknologinya juga teknologi 4.0, jadilah kemudian kita hidup dalam bionic organization. Ini saya kira ada sumbernya dari BCG ya. Ini outcome-nya akan menjadi mendukung barangkali personalized customer experience, ya, new offer, new service, new product, gitu ya, didukung oleh tadi data artificial menggunakan teknologi artificial intelligence, modular teknologi, dengan kita support oleh human capital yang kita sebut digital talent 4.0, ya. Saya punya assessment-nya ini, dan dynamic platform organization. Future of work, karena terutama ada COVID, kira-kira ke depan kita akan hybrid, in office, dan tambah lagi ini plus lagi dunia metaverse ya, meta universe, menggunakan AI, AR, menggunakan transaksi-transaksi NFT ya, dan sebenarnya kita juga sekarang sedang riset ini semua. Sehingga kita mendukung sustainability yang profit oke, ya, triple bottom line, profitnya oke, planetnya oke, dan people-nya oke juga gitu ya. New Works Architect kita hybrid workforce, future workforce, kita pada akhirnya semua orang menggunakan data-data ini, tetap kita, saya kira semangatnya kita dalam rangka long life learning ya, supaya kita memiliki mindset dan cara dan sistem kerja yang baru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini pas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Wow, luar biasa. Luar biasa pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa untuk Q&A atau pertanyaan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti kami memberikan pada sesi setelah presentasi dari pembicara kedua. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Kak Bagus untuk bisa menyampaikan materinya kepada para peserta webinar pada malam hari ini. Kepadanya saya persilahkan Pak Bagus. Iya, selamat malam semuanya. Ibu Sasto ya. Oke, apakah saya sudah terlihat ya? Sip, sudah. Oke, terima kasih atas antusiasmenya kepada audiens ya yang ingin mengetahui tentang big data maupun tentang location intelligence gitu. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Fajar mengenai big data, berkaitan juga dengan hubungan antara manusia sama big data gitu, sangat menarik gitu. Mohon izin kalau dari versi saya akan
lebih ke arah location data karena pembela seperti saya. Ya, mungkin saya izin menceritakan tentang diri saya gitu. Jadi dulu itu saya dapat privilege ya studi di Jerman, di satu negara yang sebetulnya teknologinya bisa dibilang cukup baik gitu. Ketika saya datang ke sana itu dulu saya sempat bekerja juga di sebuah perusahaan ini ya Pak, perusahaan besar yang namanya Continental gitu ya. Di situ saya melihat pada saat itu sekitar tahun 2008 ya, itu saya melihat bahwa robot itu sudah bekerja gitu. Jadi robot itu sudah fully automated di satu industri, mulai dari pengambilan bahan baku sampai akhirnya itu jadi sebuah produk gitu. Dan itu sangat inspiring banget gitu. Dan yang lebih inspiring lagi itu karena saya memang punya passion dalam bidang data gitu dan juga dalam bidang geografi atau data berbasis lokasi gitu. Waktu itu saya sempat melakukan ini juga, kerja juga di Badan Informasi Geospasialnya di Frankfurt gitu, dan saya melihat bagaimana mereka bisa mengelola data gitu, kayak persebaran penyakit campak gitu. Mungkin sekarang kita lihat di Indonesia, wah udah rame lah bikin peta COVID kayak gitu. Nah itu saya lihat dari tahun 2014 itu saya lihat di sana mereka sudah melakukan seperti itu gitu. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya melihat ada permasalahan yang menurut saya memang cukup masif gitu, di mana data itu scattered atau data itu tercecer ya, jadi tidak sustainable gitu digunakan. Terus begitu juga untuk mengolah data lokasi itu memang walaupun fungsinya ke berbagai macam industri gitu ya, tapi nggak semua punya kemampuan gitu buat bisa ngolah gitu, karena mungkin permasalahan dari segi investasi manusia dan juga dari fungsinya gitu. Dan itu pasti seringkali juga bisnis melakukan decision making based on intuition gitu. Nah, jadi waktu saya pulang ke Indonesia, saya itu punya visi gitu untuk menciptakan wawasan lokasi untuk semua orang, yaitu kita realisasikan melalui Rapid. Dan waktu kemudian saya juga diajak gitu oleh teman gitu untuk membuat satu startup logistik gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang kita sudah serving juga ke beberapa perusahaan BUMN dan juga perusahaan swasta besar kayak gitu, dan itu pasti berbasis teknologi lokasi semua. Nah, mungkin izinkan saya untuk untuk men-sharing gitu. Jadi di Indonesia ini sebetulnya banyak orang yang sudah bilang kalau data itu penting gitu. Tapi yang benar-benar nge-digest atau benar-benar menggunakan data secara maksimal itu memang masih belum banyak gitu. Makanya data analis, business analis itu masih seksis job ya buat 2022 ke depannya gitu. Karena kebutuhan untuk analisanya banyak, tapi ternyata supply atau tenaga atau expertise yang ada itu memang belum banyak gitu. Dan Bill Gates pun menyampaikan kalau misalkan how you get manage information will determine whether you give or not. Sebetulnya ini bisa kita kaitkan ke dunia bisnis. Jadi bisnis itu decision making ini memang harus berbasis data, karena tadi Pak Fajar juga bilang kan data is the oil, terus data is the material for every kind of businesses gitu. Itu sudah jelas sekarang gitu. Kalau kita mau berkompetisi ya pasti harus berbasis data gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang location intelligence, sebetulnya kita itu setiap hari itu adalah produk dari location intelligence. Gitu. Mungkin kita nggak menyadari, kayak Google Maps itu kita gunakan itu, kita adalah produk dari mereka melakukan tracking terhadap lokasi kita gitu. Jadi ini kaitannya produk yang kita gunakan sehari-hari untuk navigasi gitu. Nah, apa yang di tracking? Contoh adalah lokasi kita di mana, terus bagaimana kita bergerak gitu ya, dan kita menggunakan motor atau mobil, kecepatannya berapa, dan itu data-data itu kan dikoleksi sama Google supaya merekomendasikan kita untuk menghindari kemacetan, kurang lebih seperti itu, dengan rute yang sudah dioptimalisasi gitu. Nah, sedangkan sebetulnya ada lagi tuh data yang penting, contohnya adalah traffic. Traffic penting buat apa? Untuk bisnis. Ketika kita membuka sebuah bisnis itu kita pengen tahu kan traffic itu di situ seperti apa, berapa motor yang lewat, berapa mobil yang lewat, seperti itu. Nah, kalau di dunia geospasial atau kita bilangnya di geospasial itu data yang berbasis ada yang spesialitinya itu low dan high. Jadi low itu adalah seperti perusahaan-perusahaan besar kayak Google, IBM, Microsoft yang mereka tuh memang bisa mengelola data itu, tapi memang nggak spesial di bidang itu.
Sedangkan kalau misalkan di Indonesia sendiri, local company yang salah satu pioneer di mengembangkan platform gitu ya untuk community apa untuk community, mana community itu bisa saling bertukar data supaya terjadi sustainable data, itu salah satunya adalah di topik. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang location review sendiri, kita perlu pasti melihat ya, jadi kayak sebetulnya opportunity saya itu sebesar apa sih gitu. Nah, jadi kita biasanya tuh juga melakukan kayak melakukan target sales, target marketing itu based on market size yang ada gitu. Nah, untuk global market itu di 32,8 billion atau 32,8 miliar USD gitu. Nah, itu kalau misalkan di rupiah mungkin nolnya udah keceran gitu, banyak banget gitu. Jadi itu di dunia, lalu juga di Asia Pasifik itu di 2,2 billion, dan Indonesia itu kita 426 juta. Itu kita berapa triliun gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi market testing? Contohnya ya kayak misalkan risk management gitu. Biasanya kan risk management itu berbasis lokasi. Contoh, saya mau beli rumah tapi rumahnya berada di lokasi banjir gitu. Atau misalkan saya mau mengasuransikan mengasuransikan mobil atau motor gitu, tapi di tempat yang sering terjadi kemalingan. Nah, itu salah satu case-nya gitu. Dan itu sebetulnya banyak kebutuhan untuk melakukan analisa data seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan untuk aplikasinya sendiri, untuk business intelligence tuh ada untuk risk management, customer experience gitu. Jadi bisa kan soalnya experience customer itu dari berbagai macam lokasi itu bisa beda-beda. Kadang juga kita melihat dari cuaca gitu. Kalau melihat dari budaya, bagaimana mereka appreciate sebuah produk itu juga beda gitu. Terus untuk supply chain optimization, itu untuk optimalisasi ini ya, fleet atau truk ya, ketika kita punya atau kita berada dalam sebuah industri logistik gitu. Terus ada memilih lokasi selection, emergency response. Itu kalau ambulan itu mungkin kalau di sosial cerita itu dulu waktu saya di Jerman itu, ketika terjadi sesuatu gitu ya, ada orang kenapa gitu, langsung nggak sampai 4 menit tuh ambulan udah datang di lantai. Itu mereka semua udah sudah ditata rapi lah gitu, di mana aja lokasi-lokasi itu ambulannya itu gitu, supaya emergency memang cepat gitu. Terus untuk remote monitoring, sales dan marketing, salah satunya buat di FMCG gitu ya. Jadi yang buat industrial fast moving consumer goods itu contoh kayak ini salah satu yang menggunakan itu contoh kayak Nabati, itu mereka menggunakan untuk untuk mengetahui sales mana sih yang bagus, toko mana yang bagus, terus itu gimana cara mendistribusikan barang-barang yang tersedia ke toko-toko yang potensial gitu contohnya. Dan ini untuk aset manajemen juga. Nah, kalau kita berbicara tentang location intelligence, sebetulnya apa sih location intelligence itu gitu? Nah, jadi location intelligence itu dia tuh involve people and technology. Jadi ada orang dan juga teknologi yang digabungkan gitu dan divisualisasikan gitu dan diidentifikasikan dalam sebuah trends gitu. Dan itu kita bisa mempelajari tuh hubungan-hubungannya itu apa gitu kaitannya. Jadi mungkin bahasa mudahnya gini, ketika kita menjual sebuah pakaian gitu ya, pakaian tersebut mungkin warnanya agak warna-warni gitu. Mungkin kalau di Jakarta orang nggak begitu suka gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia Timur lebih menyukai. Nah, itu ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa pelajarin kan gitu. Oh, ternyata kultur itu berpengaruh terhadap sales kayak gitu. Jadi kultur dan lokasi itu benar-benar terhadap sales kan seperti itu. Dan resultnya itu dirubah menjadi actionable information. Jadi dirubah menjadi informasi yang bisa diaksikan atau dijadikan decision making. Nah, tujuannya itu tentu untuk mendapatkan data driven insight gitu. Jadi ibaratkan kalau sekarang kita masih berpikir bahwa kayaknya di lokasi itu bagus dijualnya gitu. Tapi itu masih basis intuisi. Udah disurvei apa belum, orangnya tuh sesuai nggak dengan harga segitu gitu. Nah, itu kalau sudah disurvei atau sudah dikolek data itu udah jadi data driven insight gitu. Terus kenapa sih sebetulnya kita menggunakan machine intelligence? Nah, jadi kayak misalkan contoh people movement, pergerakan manusia, consumer behavior kayak behavior itu kayak perilaku manusia, itu tuh sebetulnya bisa kita petakan gitu. Kita bisa memahami tuh kayak misalkan setelah pandemi
ternyata di Jakarta ini pergerakan orangnya menurun. Dan consumer behavior ternyata orang lebih bekerja di rumah ya. Itu kan udah berubah segalanya. Nah, kayak gitu yang yang di lokasi intelligence kita petakan dan nanti kita ubah menjadi strategi kayak gitu. Nah, kalau misalkan berbicara tentang komponennya itu, jadi ada solusi ya. Solusi itu biasanya kalau di software dan platform gitu. Nah, itu kebetulan yang kita kembangkan di Mapit adalah software dan platform tersebut. Sedangkan kalau services itu biasanya consulting gitu. Jadi biasanya contoh nih contoh ya kalau sekarang itu kebanyakan memang perusahaan-perusahaan besar itu melakukan consulting gitu kepada konsultan jasa market lagi gitu, market analysis gitu. Jadi nanti dia naruh ini saya mau bikin project ini, tolong disurvein gitu, tolong dianalisain kayak gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh profesional services. Nah, kalau misalkan deployment mode-nya karena kita sekarang sudah di teknologi cloud ya. Jadi kalau mungkin beberapa tahun belakangan tuh masih on premise ya. On premise tuh bisa juga beberapa software yang kita install ke dalam komputer atau ke dalam laptop gitu. Tapi yang membuat kita berpikir bahwa ke depannya itu kita semua bakal online sih gitu. Karena sekarang pun sebenarnya semua udah online ya. Semua sudah punya, hampir semua sudah mendapatkan akses internet gitu. Jadi rasanya cloud itu adalah masa depan kita gitu. Mungkin kita juga sekarang udah menggunakan Google Drive, kita sudah menggunakan WhatsApp juga cloud ya. Jadi basicnya sebetulnya kita tuh sekarang semua sudah terhubung dengan cloud gitu. Nah, cuman memang software-software yang ada itu mayoritas tuh masih berbasis on-premise atau lokal gitu. Terus siapa sih yang menggunakan location intelligence ini? Seperti perusahaan kecil, sebetulnya ke depannya itu nanti akan menggunakan juga gitu. Mungkin kalau sekarang kita memang small medium enterprise itu mungkin kayak kedai kopi lah ya. Kedai kopi itu sekarang mungkin masih udah saya ada tempatnya di sini. Pokoknya bukan dulu aja lah gitu. Nanti kita lihat ke depannya gimana gitu. Nah, sebetulnya tools-nya tuh contohnya di Mapit tuh nanti kita akan melakukan analisa seperti itu gitu. Jadi nanti di hari yang berikutnya, di hari kedua, kita akan ngelakuin analisa tentang gimana sebuah bisnis itu berbasis data survei, terus nanti kita bisa mengekstrak gitu insight-nya dari data yang kita collect atau data yang kita integrasikan. Kalau large enterprise sih saya yakin memang harusnya sudah menggunakan, tapi sayangnya di Indonesia sebetulnya masih banyak banget perusahaan yang konvensional gitu. Jadi mungkin kalau buat Mapit sendiri tuh kita ngeliat kita punya masa depan di mana sekarang tuh opportunity-nya tuh masih pada tidur gitu. Masih pada belum terinfluence akan urgensinya dari sebuah data. Dan kalau misalnya kami kaitan dengan location intelligence. Terus untuk mode lokasinya sendiri kita ada indoor. Jadi indoor itu yang di dalam ruangan gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam ruangan itu contohnya ketika kita di dalam mall itu di ruangan, atau outdoor itu di luar ruangan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya based on application-nya. Nah, berikutnya ini industri yang menggunakan location intelligence. Jadi kalau misalnya industrinya itu kayak retail ya, Alfamart, Indomart, itu pasti menggunakan location intelligence mereka harusnya. Kalau government, sebagai contohnya kita dipercaya juga sama Kementerian PUPR gitu untuk banjir di Jakarta dan juga di Surabaya gitu. Nah, ternyata kita maksudnya gini, kita cukup bangga dengan dampak yang dihasilkan gitu. Karena dengan data yang dikolek oleh orang-orang yang di luar sana gitu, yang bukan bagian dari komunitas koleksi data banjir gitu, dan juga analisa yang kita lakukan itu ternyata memberikan dampak positif terhadap ini efisiensi budgeting gitu. Jadi ibaratkan misalkan PU punya budget tuh 100 miliar gitu. Tapi kan perlu dipilih sungai mana yang bisa menyebabkan banjir. Bisa jadi saya salah melakukan analisa, nanti malah programnya jadi nggak tepat guna seperti itu gitu. Nah, kemarin setelah 2 tahun menggunakan Mapit itu mereka mendapat benefitnya dengan mendapatkan insight dari situ gitu. Tahu sungai mana yang lebih harus cepat ditanggulangin, mana yang paling sering banjir gitu, dan kenapa kayak gitu. Itu mereka tahu semua gitu. Terus juga ada contohnya di healthcare, di perbankan, itu pasti penting juga untuk tahu daya dari nasabah itu di mana saja. Real estate itu pasti tentu ya untuk memetakan aset-asetnya, manufaktur, logistik,
Itu juga kita juga digunakan juga dalam logistik gitu. Telekomunikasi juga menggunakan, karena dia untuk menaruh towernya aja perlu tahu kan kompresornya kemana aja gitu. Mana area yang masih blank, mana yang enggak, itu semua berbasis data lokasi sebetulnya. Dan sebetulnya ada salah satu fakta yang mungkin cukup cukup baik untuk saya sharing, itu bahwa 80% data yang dihasilkan hari ini itu sebetulnya semua punya referensi lokasi gitu. Jadi kayak kita punya bisnis yang melakukan sales, itu ada lokasi ya pasti di mana nih penjualannya baik gitu, bisa sebagus gitu. Atau misalkan kita ada bencana, itu pasti ada lokasinya juga. Atau kita misalkan mau berbicara tentang perekonomian, itu juga pasti beda-beda, atau perumahan itu pasti beda-beda di setiap lokasi gitu. Dan itu semua berbasis data lokasi. Jadi selama kita masih hidup di planet ini, pasti data lokasi akan terus diciptakan gitu. Nah, terus gimana sih sebetulnya location intelligence ini bekerja gitu? Tentunya pertama tadi Pak Fajar juga sempat menjelaskan juga ya. Jadi ada data collection. Data collection itu kalau sekarang tuh mungkin nggak cuman jadi data collection tuh bisa jadi berbasis dari koleksi data lapangan gitu ya, menggunakan smartphone gitu, atau dari robot, sensor dan lain sebagainya gitu. Atau bahkan kita mendigitasi juga, atau kita melakukan penulisan atau masuk data collection gitu. Jadi intinya semua data yang diinput ke dalam sebuah tempat itu adalah kita bilang data collection. Nah, data collection itu cuma permasalahannya adalah, contoh di Indonesia, itu kayak kita mau cari data demografi aja seringkali sulit gitu. Misalkan kita demografi di mana Tangerang gitu, itu seringkali mesti cari di Google, terus nanti cari lagi ke BPS, cari kemana, itu panjang lebar lagi gitu. Nah, itu salah satunya kita di Indonesia bermasalah tuh. Jadi harusnya kita tuh lebih cepat gitu buat masuk data-data kayak gitu. Makanya kita berusaha berinovasi melalui metode itu. Jadi data-data yang ada kita integrasikan ke dalam platform, kita rapikan gitu, diorganisir supaya nanti semua orang mendapatkan benefitnya gitu dengan cara mudah dalam mengaksesnya gitu. Terus tentunya ada juga visualisasi data, itu penting ya. Jadi data yang sudah dikolek tentu harus divisualisasikan, bisa diintegrasikan, bisa dimanipulasi dan sebagainya. Yang pada akhirnya nanti dianalisa dan akhirnya menjadi keputusan bisnis gitu. Nah, mungkin kalau tentang analisa saya nggak perlu panjang lebar, karena tadi juga sudah dijelaskan lebih dalam ya oleh Pak Fajar gitu. Jadi mungkin kita sudah paham juga apa itu deskriptif analitik, apa itu prediktif, apa itu preskriptif gitu. Karena dalam lokasi pun tentu kita harus pertama dari data yang dikolek ini apa yang kita lihat. Oh, ternyata ini areanya bagus nih. Oh, ternyata areanya daya belinya areanya bagus di sini gitu. Oh, ternyata produknya itu cocok dengan orang yang ada di sekitar situ gitu. Nah, berarti prediksinya gimana? Oh, kalau penjualannya sudah jalan, misalkan saya testing nih, oh ternyata setelah 6 bulan nih penjualannya bagus. Dan saya bisa prediksi nih ke depannya kira-kira bakal kayak gimana gitu. Nah, kalau preskriptif itu nanti kita menggunakan kayak data science gitu ya, untuk bisa melakukan simulasi gitu. Simulasi nanti ketika kita seperti ini, misalkan kita punya cabangnya satu nih, kalau misalkan kita sebar nih cabangnya ada 1000 gitu, dengan semua data yang diintegrate, nah akan jadi seperti apa, itu yang menarik sih dari analisa. Nah, kalau dalam analisa spasial ya, mohon izin, apakah saya masih terdengar suaranya? Masih jelas? Masih cukup jelas Pak Bagus. Siap. Oke. Jadi kalau misalkan analisa spasial ini ada 5 ya komponen atau core-nya gitu. Core-nya ada 5. Pertama geometri. Geometri itu paling mudah adalah kita menghitung jarak. Jarak dari Bandung ke Jakarta berapa sih? Oh, 80 kilo. Contoh seperti itu jarak. Nah, kalau topologi itu dari Bandung ke Jakarta gimana nih? Oh, dari Bandung tuh masuk tol dulu nih, tol Paster. Nanti udah tol Paster keluar tol kayak lupa namanya, Cikampek udah gitu nanti keluar tol Cawang, seperti itu topologi. Jadi hubungan antara satu tempat sama tempat lainnya yang terhubung dengan sebuah koneksi, yaitu jalan tadi gitu garis. Kalau quantity itu jadi kita misalkan mau melakukan analisa perhitungan gitu. Jadi contoh misalkan dengan jumlah populasi di sini, terus dia gitu kira-kira itu ada berapa banyak orang yang lulusan S2 di lokasi ini gitu. Itu contohnya adalah metode quantity. Jadi kita melakukan semacam analisa filtering lah gitu. Filtering bisa lebih besar, lebih kecil kayak gitu.
Terus juga tuh analisa statistikal tuh gimana merepresentasikan data yang ada di peta gitu kalau dengan luas spasial ke dalam bentuk statistiknya. Itu nanti di dalam platform juga kita juga punya tools statistik yang mudah untuk digunakan gitu. Jadi nanti bisa lebih memahami sebetulnya apa yang ada di dalam peta gitu. Fenomena apa yang terdapat di dalam sebuah lokasi gitu. Lalu kalau simulasi itu mungkin lebih advance ya. Jadi kayak contohnya simulasi banjir, simulasi pergerakan manusia kayak gitu. Jadi contohnya seperti itu. Karena kan kalau simulasi pergerakan manusia pasti kan harus apa ya, melihat apakah di situ ada infrastruktur yang apa enggak gitu contohnya ya. Nah, kalau apa? Mungkin ini tadi saya sudah sempat jelaskan di awal ya. Jadi kalau misalkan saya melihat ketika pulang ke Indonesia waktu itu, di Indonesia tuh kita masih punya data itu banyak gitu, tapi belum terintegrasi, nggak berkelanjutan. Ketika kita mau makan analisa pasti mencari data baru lagi atau membuat survei baru lagi gitu. Jadi juga masih belum terhubung gitu, ekosistemnya masih belum terhubung. Dan kita ngelihat opportunity di sana gitu. Nah, ini yang kita lakukan di dalam platform Matic. Jadi kita tuh mengintegrasikan data. Jadi data-data dari contoh data demografi, data tentang point of interest tuh kayak di satu titik ini ada berapa toko kelontong, ada berapa hotel, ada berapa rumah sakit, fasilitas pendidikan dan sebagainya. Terus data-data harga tanah, data-data tentang kepadatan penduduk dan sebagainya itu kita kita organisir gitu di dalam database kita untuk bisa kemudian diakses melalui platform. Dan juga kita punya sebuah cara baru gitu. Ketika sebuah bisnis itu belum tahu gimana cara untuk mengkolek data di suatu tempat gitu. Jadi biasanya itu bisnis ini kalau punya budget dia akan meng-hire konsultan gitu. Tolong analisain, nanti saya dapat reportnya gitu. Nah, di Mapit kita menjadi penghubung antara bisnis yang dia mau membutuhkan data dan juga community yang siap untuk mengkolek data di lapangan gitu. Kita sekarang sudah contoh realnya adalah digunakan di MRT Jakarta untuk survei affordable housing gitu. Jadi MRT Jakarta dia membutuhkan data-data dari sekitar properti apa di stasiun yang memang cocok untuk diinvest kayak gitu. Dan kita juga punya lokasi data analitik yang mudah untuk digunakan. Jadi ketika nanti ngecek di peta langsung keluar informasi-informasi yang di dalam lokasi tersebut gitu. Supaya kita lebih mudah nih dalam mendapatkan pemahaman gitu ya. Oh, di lokasi itu ternyata demografinya lebih banyak anak muda, lebih banyak orang tua. Nah, jadi kalau community survei tadi sebetulnya ini kita cukup berbeda ya dengan survei yang crowdsourcing gitu. Jadi crowdsourcing biasanya kan ada dari bisnis itu diberikan kepada si pengusaha, lalu penyedia jasa itu akan mengirimkan semacam platform gitu ya, form digital pada responden yang terus nanti pada mengisi, tapi biasanya sifatnya kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan sifatnya umum gitu. Sedangkan kalau yang di Mapit ini kita lebih ke arah yang sifatnya lokasi gitu. Jadi contoh kita mau survei aset, kita mau survei market di satu lokasi tertentu gitu. Jadi nanti dari situ tuh lebih terfokus kepada lokasi mana yang memang mau kita jadikan analisa kayak gitu. Jadi metodenya pertama membuat pertanyaan-pertanyaan dalam Mapit. Nanti di hari kedua akan diajarkan juga gimana cara membuat pertanyaan yang mudah gitu. Terus pengecat nanti pertanyaan menjadi survei berbayar. Lalu berikutnya juga nanti akan dilakukan survei oleh community gitu ya. Jadi contoh nanti surveinya di Jakarta, ya berarti akan community di Jakarta yang melakukannya gitu. Lalu nanti juga akan ada verifikasi data dan survei berhasil. Itu nanti dana yang dimasukkan oleh bisnis tadi akan dicairkan kepada community-nya yang melakukan survei. Nah, ini sebetulnya salah satu yang sebetulnya juga di Indonesia masih belum begitu masih belum begitu terbuka gitu buat semua orang, tapi saya sih merasa bahwa ini kedepannya akan menjadi sesuatu yang biasa gitu. Ketika sekarang kita sudah terjadi keterbukaan informasi, tentu nanti keterbukaan data dan bagaimana kita bisa memonetisasi data secara masif itu pasti juga akan terbuka gitu. Jadi ibaratkan nanti semua orang sekarang itu di dalam Mapit user tuh bisa melakukan publikasi gitu. Jadi menulis tentang sebuah lokasi, dia menceritakan di lokasi ini tuh potensi bisnis seperti ini,
Terus nanti ditulis gitu di dalam platform dan bisa juga dijual di dalam platform gitu. Jadi nanti buat user-user lain yang membutuhkan data tersebut bisa langsung membelinya gitu. Jadi terjadi transaksi juga di dalam platform berbasis data gitu ya. Jadi yang diakses adalah data di sini. Nanti akan saya tunjukkan juga beberapa case-case-nya gitu. Nah, mungkin di hari kedua apa sih sebetulnya akan kita lakukan gitu ya. Pertama, kita itu akan melakukan business research mengenai retail atau mungkin ya kita bisa bilangnya toko kecil lah atau UMKM gitu. Nah, nanti kita akan melakukan market survey gitu ya. Jadi kita akan melakukan semacam kayak survei membuat sebuah survei, nanti bagaimana hasil dari surveinya kita analisa dalam bentuk di dalam platform Mapit gitu. Kita juga akan melihat juga bagaimana demografi di lokasi tersebut dengan hasil surveinya dicocokkan gitu. Terus nanti juga bagaimana kompetisinya gitu. Dari situ tuh ada bisnis apa aja sih yang berhubungan sama retail kayak gitu. Terus bagaimana analisa dari aksesibilitasnya ke lokasi tersebut, dan juga nanti yang jadi yang seru adalah hari kedua ini akan interaktif, jadi semua audiens tuh nanti akan memilih gitu. Oh, menurut saya lokasi cocok di sini, kenapa, nanti kita akan diskusikan gitu, karena memang nggak ada yang mutlak gitu harus di situ gitu, tapi maksudnya kita bisa melihat potensi-potensi dari data yang sudah dikolek dan diolah gitu. Nah, sekarang kita lagi ada juga nih kompetisi project gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu, itu bisa mempelajari platform dengan platformnya, dan juga bisa melihat publikasinya gitu, dan tentang apapun. Jadi contoh saya mau melakukan analisa tentang potensi usaha sepeda di Kabupaten Bandung, contoh seperti itu. Daerah mana sih sebetulnya paling cocok kayak gitu. Atau misalkan saya mau melakukan analisa tentang bisnis kafe, misalkan di Cirebon kayak gitu, terserah di lokasi masing-masing atau gimana, terserah. Jadi di sini yang kita lihat adalah nanti bagaimana cara data-data itu dikolek, bagaimana cara data itu dianalisa dan akhirnya menjadi rekomendasi gitu. Dan itu dipublish di dalam platform. Nanti setelah dipublish nanti akan kita nilai dan ada hadiahnya gitu sampai 1.500.000. Nah, ini kebetulan ada kuis, cuman kayaknya waktunya sudah nggak cukup ya, Bu Sri, mohon izin. Jadi kayaknya masih cukup Mas Bagus sampai 20.15 untuk kuis, masih ada waktu 10 menit, silahkan. Oh gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan gitu saya ingin mengajak teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kuis ya. Jadi dengan cara men-scan gitu. Jadi men-scan nanti di scan-nya ada link-nya gitu. Dan nanti dari link-nya kita akan masuk ke dalam sebuah form, yaitu form Mapit. Oke. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk mengikuti kuis dengan men-scan yang ada di layar monitor, kemudian diikuti step-stepnya sesuai dengan yang tertera di dalam QR code tersebut. Mungkin bisa dimulai dari sekarang, kami berikan waktu 10 menit, silahkan dimulai. Oke, mungkin untuk di-scan dulu ya. Kalau masih ada yang bermasalah dengan scan-nya, mohon mungkin saya share ini ya, saya share link-nya aja ya. Sering saya share link-nya di Zoom ya, biar lebih. Oke, dipersilakan kepada rekan-rekan sekalian, hadirin Bapak Ibu, untuk men-scan nantinya sesuai dengan yang arahan dari Kak Bagus. Dan perlu saya sampaikan, untuk sesi Q&A, pertanyaan dan diskusi akan disampaikan sekitar 10 menit lagi. Jadi jika Bapak, Ibu, ataupun rekan sekalian yang ada pertanyaan, mohon untuk raise hand atau men-chat di kolom chat, biar nanti saya sampaikan kepada pembicara. Terima kasih.
Atau apakah Kak Bagus bisa share link kuisnya? Katanya ini peserta masih menunggu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Bentar dulu. Oh, ini. Oke. Oke, baik, silahkan diklik di kolom chat ya untuk linknya kepada semua peserta. Sebanyak 31 orang bisa langsung join, bisa langsung klik ya, bisa langsung klik linknya mulai dari sekarang juga, dan kita masih punya waktu hanya sekitar 7 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Nanti tolong beritahukan Mas Bagus kepada saya jika dirasa kuisnya sudah selesai ya. Oke, gimana? Apakah bisa, Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah bisa mengakses? Kak Bagus katanya ini mesti login ya, buka account ya. Mesti ini ya, mesti login ya. Iya, katanya apakah harus login dulu atau login boleh, terus register dulu. Login tapi harus register. Oh, harus login ya? Oh, bentar saya buka dulu kalau gitu deh. Oke, sebentar Bapak Ibu, katanya akan dibuka dulu. Mohon sabar menunggu. Oke. Dan sambil menunggu, mungkin saya akan sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, nanti silakan nanti raise hand setelah sesi kuis ini, atau bisa menuliskan topik pertanyaan pada kolom chat berikut ya. Justru mau izin mungkin bisa langsung ke pertanyaan dulu. Oh ya, oke. Baik, mungkin ada sedikit kendala teknis. Jadi sekarang saya ada problem di internet nih. Oke, ada loading. Oke, baik. Baik, mungkin kita tunda dulu sesi kuis. Nanti saya akan sampaikan di akhir. Dan untuk sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan dan juga diskusi. Pertanyaan ini bisa disampaikan baik ke pembicara 1 ataupun ke pembicara 2. Dan untuk yang pertama, ini kebetulan ada pertanyaan nih dari Ibu Hilda. Katanya, apakah MEPID bisa digunakan untuk riset akademis? Lalu bagaimana mengukur validitas datanya? Dan jurnal ilmiah apa yang mencakup topik-topik di dalam penelitian di bidang ini? Nah, silakan mungkin Kak Bagus atau Pak Fajar bisa menjawab pertanyaannya. Dipersilakan.
Atau mohon untuk dijawab dulu oleh Kak Bagus, barangkali apakah MEPID bisa digunakan untuk riset? Ya. Oke, mohon maaf sedikit terputus. Saya ulang kembali pertanyaan dari Ibu Hilda itu, apakah MEPID bisa digunakan untuk riset akademis? Bagaimana mengukur validitas datanya, serta jurnal ilmiah apa yang mencakup topik dalam penelitian bidang ini? Silakan kepada Pak Bagus maupun Pak Fajar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hilda tersebut. Baik, ini kelihatannya. Ya, jadi kalau untuk MEPID itu kita halo? Ya, silakan Mas Bagus, silakan. Halo? Silakan masuk. Halo? Silakan Mas Bagus, silakan. Udah ada suaranya. Sebenarnya saya ada masalah sinyal barusan. Iya. Jadi kalau di MEPID itu sebetulnya saya pengen nunjukin, cuman informasinya lagi kurang bagus nih di sini. Jadi kita tuh mengenai jurnal itu biasanya publikasi itu mereka tuh menjelaskan dari mana aja tuh data datang gitu. Contoh misalkan dia pakai data dari ATR BPNK, dia pakai data dari statistik BPS, atau dia pakai data dari hasil survei gitu. Nah, itu tuh dikombin semua sampai akhirnya nanti dari data tersebut itu dijelaskan juga gimana cara dia ngolahnya gitu. Misalkan flow-nya dari pertama data koleksinya ini aja, terus berikut sampai di scoring seperti apa, nanti rekomendasinya jadinya seperti apa gitu. Nah, terus mengenai validitas data, kita kalau di dalam waktu juga kita menggunakan data-data dari sumber-sumber yang terpercaya gitu, kayak dari BPS, Dukcapil, Kementerian PUPR, dari apalagi ya, dari Kementerian Perindustrian juga ada gitu, dan dari community kita juga yang memang mengkoleksi data juga gitu. Saya sebetulnya pengen tunjukin. Lalu satu lagi, Kak Bagus, jurnal ilmiah apa yang mencakup topik-topik dalam penelitian bidang ini? Mungkin bisa diinformasikan kepada peserta? Kalau misalkan jurnal ilmiahnya itu relatif beragam ya. Jadi ini maksudnya berkaitan dengan judul berarti. Judulnya apa aja gitu? Maksudnya tema-temanya gitu. Sekiranya related dengan topik ini gitu, topik intelligent location. Ya, ini sudah bisa dibuka sebentar. Ini internetnya sudah mulai bagus. Jadi saya ada kesempatan. Saya nggak mungkin boleh dibuka share screen-nya. Bu Sri, mohon izin. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan jurnalnya seperti ini contohnya. Jadi kalau misalkan di sini ada yang menganalisis tentang bisnis retail, ada yang tentang potensi bisnis sepeda gitu. Ada juga yang cerita tentang ini ya, tempat TPA, pembuangan sampah akhir gitu. Ada yang tentang bencana kebencanaan, contoh potensi bencana longsor gitu. Dan tentang ini contoh tentang yang sekarang lagi in banget tentang transit and development sih, karena emang MRT Jakarta kan mungkin kita bisa bilang salah satunya penyedia ini ya, penyedia kereta yang di dalam kota gitu, dan memang kayak Indonesia terlihat modern dengan adanya MRT Jakarta gitu ya. Contoh kita buka lagi dalam nih konsep pengendalian berbasis TOD ya, transit and development. Jadi TOD itu ingin merubah perilaku manusia dari tadinya menggunakan mobil pribadi gitu, menjadi jalan kaki itu bukan karena nggak punya gitu, tapi karena sehat gitu contoh, dan mudah untuk diakses dari mana aja gitu. Karena mungkin kedepannya kalau penjualan mobil makin banyak jadi makin macet gitu. Nah, di dalam sini tuh dia semua community itu bisa menjelaskan tentang kenapa dia mau menganalisa itu gitu, apa yang menjadi yang menjadi dasar gitu. Terus udah gitu data-data apa aja yang digunakan kayak titik stasiun, sebaran lokasi promo, demografi, terus ada zonasi lebak bulu contohnya, analisa apa yang dilakukan, dia menggunakan analisa buffer, terus udah gitu juga konektivitasnya seperti apa, fungsi campurannya,
stasiunnya di mana aja gitu. Nah, dia memberikan kesimpulan juga sih dari sini sih kayak gitu. Nah, kalau di Mapit kita bisa buka data seperti ini. Hanya berbasis COD kita buka datanya. Nah, terus itu di sini kita bisa ini contoh adalah demografi DKI Jakarta gitu ya. Kita bisa apply color nih fungsi statistik nih gitu. Jadi yang gampang misalkan Jakarta Pusat kita klik, nah dia langsung ke folder Jakarta Pusat aja gitu. Terus ini tampilan yang viewernya ya, tampilan yang untuk kita bisa menganalisis data yang masuk kayak gitu. Terus udah gitu juga di sini juga contoh di sini ada zonasi Lebak Bulus. Zonasi ini area atau planning yang sudah dilakukan oleh MRT Jakarta terhadap area stasiun. Terus sebaran rumah kumuh di DKI Jakarta. Mungkin kalau di sini nggak ada rekomendasinya, tapi mungkin kita coba lihat publikasi yang lain ya. Di publikasi yang lain Sambil ngebuka kemungkinan ini bagus. Atau kita Mas Bagus. Ini referensi. Gimana Pak? Halo ya. Kelihatannya ini pertanyaannya kalau Mas Bagus kan publikasi dari orang yang menggunakan Mapit di Mapitnya sendiri. Ini pertanyaannya nih, kalau publikasi kita pakai data Mapit nih, jurnalnya apa gitu. Kira-kira ini kalian Bu Hilda Rosita ini peneliti ya, dosen gitu. Saya juga misalnya ingin menggunakan Mapit. Nanti kira-kira Mapit ini kita olah data, apakah misalnya validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana ngetesnya. Saya kira kalau dari ini dari Mapit itu kan datanya sudah ada di situ ya, di cloud, disimpan di Mapit. Kemudian nanti bisa disebutkan Mapit ini sumbernya dari BPS Indonesia, tadi ya Kementerian Perindustrian, mungkin ini diolah menggunakan Mapit, di mana Mapit ini menggunakan data-data Kemenperin atau PUPR, BPS segala gitu ya, itu bahwa validitasnya harus kemudian bisa ditrace, dan nama jurnal spesifiknya apa, saya kira ini tergantung topiknya, jurnal-jurnal yang keywordnya geografi, tergantung tujuannya. Ini saya kira jurnal internasional ya, berbasis Scopus Q1, Q2, Q3, Q4-nya banyak sekali jurnal nasional. Nah ini kelihatannya kalau Mas Bagus, apakah sudah ada yang berpengalaman sharing? Saya udah publikasi nih, karena saya dosen, udah publikasi di jurnal ilmiah internasional apa gitu. Oh, kalau kaitannya sama itu kita ini jadi ini sih Pak, kita lebih karena platform untuk untuk menjadi tempat komunitas dalam melakukan penelitian data sih. Jadi mungkin kalau di internasional kan biasanya lembaganya sudah ini Pak ya, sudah misalkan dari universitas mana kayak gitu. Sehingga saya jadi kayak ada kayak satu platform yang memang khusus mengevaluasi dari jurnal-jurnal itu gitu. Nah sedangkan kalau di Mapit ini kayak siapa aja tuh punya akses untuk bisa melakukan riset, semua orang punya akses buat bisa mempublikasi hasil dari risetnya sih Pak, gitu di dalam Mapit gitu. Ya, kalau nanti bisa mailing gitu Pak. Dalam hal ini publikasinya dalam Mapit-nya ini, memang Bu mungkin bisa langsung konfirmasi langsung Bu Hilda Rosita bicara. Kelihatannya kalau jurnal ini tergantung nanti kita misalnya kita menggunakan software Mapit, disebutkan saja nanti ini datanya dari mana. Nah, saya kira kalau dari pengalaman Mas Bagus, ini belum ada kelihatannya ya publikasi di jurnal internasional ya. Jurnal internasional, paper-paper ilmiah gitu loh. Biasanya tugas-tugas mahasiswa S2, S3, researcher, peneliti, profesor, dosen, ini dapat gitu dia dari publikasi dari sini. Mungkin nanti saya bisa besok kalau lihat demonya mungkin kebayang mau digunakan apa. Kalau untuk Google Scholar bisa ya, dari Google Scholar ya diambil untuk misalnya literatur review gitu bisa juga mungkin ya. Jadi kalau saya kurang paham sih Bu. Iya. Sorry. Different world. Ya mungkin bisa tambahkan ini ada kaitannya dengan Bu Hilda Rosita tadi dengan Mbak Anggi Sonia nih.
saya ingin bertanya mengenai analisis karakteristik, apakah sama dengan bibliometrik? Nah, Bu Hilda Rosita kelihatannya kalau literatur review pakai bibliometrik. Nah, ini pengolahannya memang pakai software Force Viewer, bisa. Kemudian diolah menggunakan software R. Tapi ini memang data-data bibliometrik ini basisnya bisa penulisnya autornya dari negara mana. Nah, ini lokasi nih memang. Nah, ini penulisan negara. Saya kira memang bibliometrik dengan software R dan Force Viewer itu cukup ini. Tapi Mas Bagus barangkali mungkin bisa ditambah nanti ya sebagai kontributor ya Mas Bagus atau gimana dilingkan dengan data-data, kalau penelitian itu data dilingkan dengan data Scopus nih. Kalau Force Viewer software itu bisa ngelink ke Scopus gitu ya. Kalau di Scopus sih sebenarnya ada mereka udah ngasih analisisnya ya, mau dalam bentuk apa, udah ini. Cuman kadang-kadang kita ingin lihat yang di Google Scholar itu kan tersebar ya. Nah itu kan di Scholar ya. Mungkin besok saya lihat gimana bentuk dari Mbak Ayu itu udah sharing di chat katanya untuk Google Scholar sudah ada yang menggunakan Mapit. Oke. Waduh, saya malah baru tahu. Nah, ini Mas Bagus. Nah, ini karena dosen-dosen nih, kan ini MSN Science ya. Saya juga pengen nanti pakai ini, mungkin nanti bisa kolaborasi lah sama Bu Hilda karena ada ini anak-anak, saya kira beberapa anak Master Science dan Doktor Science Management yang join, dosen-dosen profesional. Ya kita harus ini, saya kira Mas Bagus tadi memang larinya ke bisnis. Kalau kita researcher ya mengambil keputusan, nanti bisa menggunakan untuk selanjutnya Mapit ini peluang baru nih Mas Bagus untuk bisa kita researcher. Kan data tuh mahal ya, apakah ada datanya di situ, softwarenya di situ, kita olah paper ya kita seneng ya bisa publikasi gitu di jurnal internasional, jurnal nasional. Saya kira gitu Bu Hilda. Bu Hilda mohon maaf dari mana institusinya? Alumni juga ini Jerman atau? Oh, bukan, saya alumni SMA 3. Oh, tahu dari link SMA 3 sama klub dosen ya. Saya dengar dari mana Bu Hilda? Ya kita sama klub dosen SMA 3 Bandung ya Bu. Ya nuhun Bu, terus udah join. Iya, enggak. Nuhun. Saya nunggu deh kalau ada yang nanti Mapit untuk sekarang di universitas mana Bu? Di UI saya. Oh di UI ya, oke. Nah ini Mas Bagus sering juga. Baik Bu, nanti kita coba ini kita explore lagi. Ini ada saya melihat peluang ini untuk ngolah data ini. Tinggal nanti betul kalau researcher validitasnya. Saya kira tadi Mas Bagus menyampaikan ini data-datanya dari SPSS, dari BPS gitu ya. Mana lagi Mas Bagus data-data Mapitnya? Dari ini apa? Banyak dari BPS, dari Kementerian Perindustrian, dari Bank Indonesia juga. Bank Indonesia. Lihat sini ada pegawai Bank Indonesia. Ada pegawai Bank Indonesia yang di sini. Tapi data itu bisa. Ya, tunggu nanti hari Selasa deh. Gimana? Jadi komen seperti ini sih. Oh. Ya, boleh. Di sini internetnya agak kurang cepat sih, mungkin nanti saya stay di rumah juga. Baik. Oke, baik. Barangkali ada pertanyaan lainnya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa raise hand atau bisa halo. Cukup jelas terdengar? Mungkin yang lain barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, mungkin langsung aja angkat tangan. Ada beberapa yang chat tadi. Bang Gisonia kelihatannya apakah sama dengan bibliometrik? Pengolahan software R. Apakah sama dengan bibliometrik pengolahan software R? Ini saya kira kalau ngelihat tadi Mas Bagus penjelasannya, ini saya coba bantu jawab ya Mas Bagus ya.
Saya ingin bertanya mengenai analisis karakteristiknya. Apakah sama dengan bibliometrik pengolahan software R? Nah, bibliometrik itu kan ini social network analysis nih, tapi basisnya barangkali author, judul atau keyword jurnal, dari negara mana, institusi mana gitu ya. Kemudian bisa diukur kira-kira density-nya yang dilihat, kemudian kira-kira kalau bibliometrik itu dilihat dari connectivity-nya. Saya kira mirip ya, karena Mapit juga menggunakan social network analysis, tapi density Mapit itu kayak density kepadatan penduduk dalam ukuran berapa jumlah penduduk dibagi jumlah luas wilayah, kelihatannya gitu. Density di social network analysis agak berbeda, tapi ini data lokasinya mirip bibliometrik ini, kalau basisnya misalnya negara. Nah, tadi barangkali gitu. Saya nggak tahu apakah Mas Bagus tahu tentang bibliometrik. Tidak, Pak. Ya, ini bibliometrik ini biasanya tadi Bu dari saya digunakan untuk literatur review. Saya juga kemarin sharing di kelas bibliometrik, saya tugaskan untuk mahasiswa S2 dan S3 untuk ini. Mereka menggunakan Voice Viewer, softwarenya software R. Nah, jadi software R ini tadi saya bilang nanti bisa macam-macam. R ini sangat powerful dan ini gratisan memang ya. Ada menu kita ketik ininya apa? Library-nya, kalau bibliometrik sendiri, geographical social network analysis bisa di software juga. Jadi karakteristik SNA, bibliometrik, kemudian yang ada di Mapit, saya kira beda. Ini karakteristiknya beda gitu ya, Sonia. Tapi ini menarik, Mapit bisa melengkapi untuk terutama anak-anak sains manajemen, ya, orang-orang engineering, orang-orang bisnis manajemen. Kelihatannya itu Map ID, Multicultural Assessment of Participation and Identity Domains, bukan aplikasi Mapit. Nah, ini beda. Mas Prasetyo, Mas Bagus, ada Map ID, ada Mapit. Nah, Mas Bagus itu produknya Mapit ya, digabung. Iya, betul. Ini saya lagi mempelajari bibliometrik, Pak. Iya. Oke, baik. Barangkali yang lain ada lagi pertanyaan. Kita masih punya cukup waktu, sekitar 20 menit ke depan. Apabila yang ingin bertanya seputar Mapit, silakan segera raise hand atau mengetik di kolom chat. Silakan, kami tunggu yang lainnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau misalkan masih bingung, sebenarnya big data itu kayak gimana, atau mungkin tadi yang mengikuti baru di tengah-tengah, kemudian terlewat misalnya presentasi pertama. Jadi ya saya persilakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Silakan raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Kita bisa coba lanjutkan saja. Mas Bagus, kita mungkin bisa langsung masuk ke Oke, mungkin Mas Bagus kita coba bisa langsung masuk ke kuis aja mungkin ya. Apakah sudah siap, Pak Bagus, untuk kuisnya? Iya, mungkin kuisnya kita bisa diulang lagi ya. Sekarang sudah bisa? Saya masih kurang bagus itu. Jadi tadi saya sudah berusaha akses. Jadi kalau login, klik aja login. Nanti ada register. Register itu kayak sign up. Oh, udah. Ini saya udah bisa ini. Udah bisa ya tadi saya udah coba ngisi. Tinggal masuk aja. Pokoknya udah ada yang ngisi, udah cukup banyak sih. Udah cukup banyak. Menarik. Oke, mungkin saya langsung langsung buka aja kali. Boleh, silakan langsung dibuka aja untuk kuisnya. Silakan, Mas Bagus. Iya. Oke, jadi hasil dari yang tadi itu kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat itu jadi kalau ini nanti yang di hari kedua ya, saya mungkin kasih sedikit isi gitu. Jadi juga saya cara bikin form tuh kayak gini, ini saya bisa bikin kayak pertanyaannya mau kayak gimana gitu. Terus udah gitu juga ini adalah yang barusan itu adalah tampilan editornya. Jadi kita di sini
Nah, ini ada sampai editornya gitu. Kita lihat dari statistiknya gitu. Oke, ini apa? Suara saya gini ya? Apa? Oke, sambil menunggu mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Pak Fajar. Apakah software Mapid bisa melakukan pengolahan data seperti regresi? Jika ada, apakah di next meeting itu akan dibahas? Katanya ini ada pertanyaan dari Bu Retno. Mungkin bisa coba dibantu dijawab oleh Kak Bagus. Mungkin ditambahkan nanti oleh Pak Fajar. Silakan. Oke, mungkin saya ulang kembali. Ini ada pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Retno. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Retno, katanya, apakah software Mapid ini bisa melakukan pengolahan data seperti regresi dan lain-lain? Jika ada, apakah pada sesi berikutnya ini akan dibahas? Oke, bagaimana, Kak Bagus? Boleh dijelaskan nggak regresi itu apa? Saya kurang Kalau paham. kira-kira begini, ini Mas atau Mas kayaknya Mas Reno Prawira. Jadi untuk pengolahan data seperti regresi kan kita bisa menggunakan SPSS gitu ya, hubungan X dan Y gitu ya, Y-nya berapa, X1, X2, X3. Nah kelihatannya Mapid ID ini pengolahan datanya itu kalau prediktif saya kira model yang dibalik prediktifnya Mas Bagus. Kalau ini mungkin basisnya juga regresi gitu ya. Y sama dengan X1, X2, X3. Y sama dengan X1 ditambah X2, X3. X1-nya apa, X2-nya apa. Tapi kelihatannya di Mapid ini mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Mas Bagus. Mas Bagus, regresi itu hubungan kayak Y atau variabel dependen tergantung dari variabel independen, X1-nya, barangkali umur, X2-nya, pendidikan, bisa keluar nggak gitu. Itu kelihatannya Map ID itu kita bisa ngumpulin data-data terpisah dulu. Misalnya di suatu lokasi, orangnya, respondennya ada apa saja, umurnya masing-masing berapa, kelihatannya nggak bisa langsung ngolah, tapi bisa ngeluarin data-data itu secara ini. Mas Bagus bisa nggak basis dari predictive analysis dari MapID itu apa gitu ya modelnya? Halo, Mas Bagus? Halo Pak. Untuk bahasan ke mute. Ya, sekarang udah kedengeran. Ya kalau misalkan di Mapid itu sekarang masih lebih ke arah deskriptif analitik ya Pak, gitu. Jadi Ya, apa namanya lebih ke kita tuh lebih deskriptif ke arah, kelihatannya ini Pak, iya, lebih ke arah mengkombin berapa apa namanya jumlahnya kan ya, berapa jumlahnya. data-data lalu disimulasi ke dalam satu ini Pak, satu peta kayak gitu. Iya, betul. Ini contoh adalah 837 detail
di sini seperti itu, Pak. Oke, baik. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan. Apakah suara saya terdengar? Ini ada satu lagi pertanyaan. Ini dari Bu Made. Katanya izin bertanya, untuk aplikasi Mempid ini, untuk kasus marketing, apakah datanya disajikan seperti apa ya? Apakah lebih ke demografi dengan menunjukkan lokasi dominannya atau seperti apa ya? Dan data collection di Mempid ini dari form seperti tadi ya, seperti yang bentuknya seperti itu. Oke, itu pertanyaan dari Pak Prasetyo. Yang sebelumnya mengenai marketing ini pertanyaan dari Bu Made. Silahkan Pak Fajar ataupun Pak Bagus mungkin bisa memberikan jawaban. Dari Mas Bagus kelihatannya ini. Iya, kalau putus-putus ya. Koneksinya kurang bagus, Mas Bagus. Iya. Namanya sih Mas Bagus, koneksinya belum. Kayaknya berat tadi nyampilin software kayaknya itu ya. Iya, sepertinya agak berat, internetnya kurang support. Tadi kelihatannya kalau marketing, kalau saya lihat ini datanya disajikan seperti pie chart gitu ya, demografinya, kemudian ya statistik deskriptif, memang ini masih fokus di statistik deskriptif, kemudian nanti bisa diolah selanjutnya untuk bisa menjadi prediktif sebetulnya. Ini masih fokus utama sekarang kita bermain di prediktif, deskriptif dulu ya, Mas Bagus. Deskriptif untuk kasus marketing ini katanya yang dari Bu Made Putri Ariansyah. Jadi kan kalau misalkan kita tuh nanti kan ada data sekunder itu kayak data-data yang dari BPS tuh udah di dalam platform, jadi nanti tinggal kita attach aja ke dalam project kita itu untuk data sekunder, atau misalkan data-data yang nanti menunjang kayak misalkan ada publikasi dari orang user kita gitu atau community kita yang sudah pernah menganalisis satu tempat, dan di situ dari rekomendasi bisa kita langsung impact juga ke dalam project itu gitu. Nah, berikutnya data primernya itu nanti dikolek dengan cara survei gitu, kayak form tadi itu gitu. Jadi nanti ketika data tersebut dikombin, nanti kan kita bisa melakukan analisa, ternyata di sini areanya lebih berpotensi daripada yang di sini. Sedangkan daya belinya seperti apa gitu. Itu kaitannya dengan marketingnya gitu. Oke, baik. Apakah cukup jawaban dari Kak Bagus, atau misalnya apabila kurang jelas mungkin silakan Bu Made untuk raise hand. Dan selanjutnya ini Kak Bagus ada pertanyaan lagi nih dari Pak Reno lagi. Saya sedang ada riset nih Pak terkait transportasi di DKI Jakarta. Apakah Mepid ada data polusi dan kemacetan katanya? Nah, silakan Kak Bagus. Ini dari Pak Reno. Untuk data itu untuk sekarang di Mepid belum ada. Tapi kalau misalkan memang ada kebutuhan seperti itu, nanti kita bisa bantu buat dicarikan gitu. Jadi nanti bisa langsung di-attach ke dalam proyeknya Pak Reno gitu. Oke, baik. Nah, Pak Reno mungkin nanti bisa dibantu. Memang saat ini belum ada, tapi sama Mepid bisa dibantu untuk disediakan. Jadi mungkin nanti tinggal komunikasi langsung saja dengan Pak Bagus ya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan raise hand. Atau mau menulis di kolom chat juga silahkan. Silahkan, saya tunggu. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Kak Bagus, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin? Diberikan informasi lanjutan mengenai persiapan untuk besok? Ya, untuk hari Selasa itu nanti akan di-set ya username-nya untuk yang nanti akan mengikuti workshop ya. Terus juga nanti akan kita menyiapkan data-data juga menjadi contoh gitu.
nanti kita analisa bareng-bareng, jadi kita bakal kolaborasi dengan satu project gitu. Terus nanti yang serunya itu adalah bagaimana kita masing-masing bisa menganalisa sih gitu, kira-kira mana yang lebih cocok dengan data-data yang sudah tersedia gitu. Oke, dan kembali mungkin saya informasikan kepada Bapak Ibu hadirin yang peserta workshop pada malam hari ini, jika Bapak Ibu memang berminat untuk ikut praktek, mungkin akan lebih mengerti lagi kalau misalkan kita ikut langsung dicobain langsung gitu sama-sama baru langsung paham gitu. Nah, mungkin apabila ingin mengikuti praktis pada hari kedua yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 pukul 19.00, silakan bisa menghubungi tim registrasi kami yaitu Kak Anissa sama Kak Nia gitu untuk teknisnya. Oke, sekali lagi mungkin Pak Fajar atau Pak Bagus ada lagi yang mau disampaikan? Apabila tidak ada, mungkin saya perlu cukupkan sekian untuk acara workshop Intelligence Business Research dan Big Data pada malam hari ini. Saya Sri, saya pembawa acara dan juga tim kerja, dan juga pembicara Bapak Ahmad Fajar dan juga Bapak Bagus. Saya haturkan terima kasih juga kepada hadirin sekalian. Saya juga haturkan terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan Dankeschön dan sampai bertemu kembali pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 pukul 19.00 dalam acara praktek menggunakan software Mapit pada workshop kita selanjutnya. Sampai ketemu pada akhir pekan. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Salam. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Dankeschön. Peace better. Ya. Oh. Hey Helena manis, hey Helena manis, hey Helena manis, hey Helena manis.